semuanya, jumpa lagi di channel kita. Oke teman-teman, hari ini kita ada sebuah pertanyaan, bukan request pertanyaan. Nah ini dari teman-teman, ada yang tanya ke WA kita mengenai UPS. Mas, apakah UPS itu penting digunakan di dalam sound system atau tidak penting? Jadi teman-teman, ada yang tanya seperti itu mengenai UPS itu apakah wajib, apakah tidak, apakah penting, apakah tidak. Nah di sini nanti kita akan ulas buat teman-teman semuanya tentang bagaimana dan apa fungsinya kalau kita menggunakan UPS di dalam sebuah sound system. Oke teman-teman, langsung aja, ini unitnya saya bawa. Nah ini contohnya, ini ya, ini contohnya. Kita punya produk merek Prolink, ini UPS dengan kapasitas 650 VA. 650 VA, bukan kVA loh ya, nanti dikira kVA. 650 VA. Oke, jadi UPS ini sebenarnya yang paling umum digunakan itu di dalam komputer. Mungkin teman-teman yang dulu masih sering menggunakan komputer zaman Core 2 Duo, nah itu UPS ini sangatlah familiar digunakan karena dulu pas waktu laptop belum terlalu banyak, kebanyakan orang di rumah menggunakan komputer. Jadi komputer yang model desktop. Nah, seperti itu. Ada CPU-nya, ada monitornya. Nah, di situ kendalanya kalau Mas mati lampu, Mas. Nah, kendala nih, pas saya ngetik mati lampu, otomatis file hilang semua. Wah, itu repot. Makanya terciptalah sebuah perangkat yang namanya UPS. Jadi ini sangat penting di dalam komputer, terutama bagi yang teman-teman rumahnya sering mati listrik. Jadi pas ngetik banyak belum di save, mati listrik, datanya hilang, ngetik lagi. Nah adanya UPS ini bisa menolong karena ketika mati lampu otomatis kita masih punya waktu sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Jadi ini tahannya sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Kita masih punya waktu untuk mematikan perangkat kita tanpa harus kehilangan data. Itu fungsinya UPS di dalam komputer. Tapi karena soundman Indonesia ini jenius, banyak juga yang menggunakan UPS. Orang Indonesia itu idenya ada-ada aja. Padahal saya dulu tahu UPS ini juga fungsinya untuk komputer. Wah, ternyata orang sound sekarang juga pakai UPS. Teman-teman mesti ada ya, di samping operator ada yang bawa kayak gini, ada yang panjang, ada yang tinggi pendek, dan lain-lain, banyak jenis. Tergantung VA yang digunakan dan juga tergantung merek. Nah, ini fungsinya buat apa, Mas? Di dalam sound system, apakah wajib, apakah tidak? Sebenarnya ini adalah tidak wajib. Ini hanya sebagai perangkat keamanan, lebih tepatnya seperti itu. Keamanan perangkat aksesoris. Ingat ya, aksesoris bukan power amplifier. Karena UPS ini pada umumnya paling kebanyakan ya ada sih yang besar ya. Kalau buat pabrik-pabrik biasanya sampai dengan ada yang 5.000 VA, ada yang 5.000 VA, 10.000 VA juga ada. Tapi kalau 10.000 VA itu ukurannya sudah nggak umum teman-teman. Sekulkas gedenya. Itu kalau bawa berat, soalnya baterainya banyak. Kita juga pernah kedatangan produk yang 5.000 VA, itu saja sudah seukuran kulkas gede, berat. Itu ngangkat harus 4 orang, kayak kita ngangkat pokoknya ngangkat yang box speaker besar itu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau UPS ini bukan berarti kok digunakan untuk memperkuat power, lah itu yang keliru. Ada beberapa orang, Mas, powernya band kuat apa dikasih UPS? Ini saya juga agak ketawa-ketawa dikit, tapi nggak apa-apa karena teman-teman belum tahu. Jadi ini bukan untuk power teman-teman, ini digunakan untuk pendukung aksesoris. Fungsinya apa, Mas? Salah satunya kalau di dalam komputer ini, kalau listriknya mati, biar kita bisa nge-save, ada waktu untuk menge-save 5 sampai dengan 10 menit. Kalau di komputer, kalau teman-teman gensetnya trouble, otomatis tidak akan terjadi ledakan. Mungkin teman-teman pernah pas live gensetnya mati, pet, speakernya meledok, das. Gara-gara apa? Karena power amplifier semuanya mentok full kanan. Sedangkan aksesoris yang kita gunakan
ini mati secara bersamaan, otomatis menimbulkan ledakan, letupan. Itu bisa mengakibatkan speaker komponen kita rusak. Teman-teman mesti ada yang pernah yang ngalamin ya, saya yakin pernah. Pas kita live, tiba-tiba gensetnya mati kelesek, mati pet, langsung speaker saya dar. Gara-gara apa? Ada letupan seperti itu. Karena ini aksesoris yang kita gunakan ini semua mati secara bersamaan, sedangkan power ini dengan masih posisi on. Makanya power harus dimatikan dulu, posisi off, barulah kita matikan aksesoris agar tidak terjadi ledakan. Lah fungsinya apa? Kalau pas kita pakai UPS ini, otomatis nanti power kan mati duluan gara-gara genset mati baratnya. Tapi aksesoris, nah ini aksesoris ini masih nyala. Aksesoris masih nyala. Otomatis tidak akan terjadi ledakan. Jadi lebih aman. Kalau kita pakai mixer digital, masih ada waktu buat nge-save mixernya. Matikan secara shutdown. Jadi nggak cuma langsung dibunuh. Kemungkinan kalau kita pakai mixer digital akan lebih aman banget kalau kita pakai UPS. Oke teman-teman ya, itu adalah kesimpulan dari UPS ini. Jadi jangan dianggap kalau kita pakai UPS terus nanti speakernya malah banter lah. Itu kadang ya teman-teman, ini ada yang lucu seperti itu. Ngiranya nih dikasih UPS speakernya balap lah itu. Jadi ini sebenarnya perangkat tambahan untuk keamanan, biar safety teman-teman. Kalau untuk ukuran 650 VA ini, kalau teman-teman menggunakan contohnya manajemen 1, mikrofon wireless 2, equalizer 1, terus nanti teman-teman pakai mungkin kalau perangkat insert kompresor 2 sama mixer seperti saya ini cukup. Jadi ini teman-teman ya, dengan jumlah 650 VA ini, 650 VA itu kalau kita gunakan untuk komputer itu pakai satu CPU, satu monitor. Itu kalau kita masukkan ke listrik PLN sekitar daya yang dibutuhkan sekitar 200 sampai dengan 30 watt. Jadi otomatis 30. Jadi otomatis kita menggunakan di situ. Kalau komputer bisa kita gunakan satu komputer dan juga untuk satu monitor, itu sama dengan kalau kita menggunakan perangkat yang saya gunakan sekarang. Jadi teman-teman ngitungnya kebutuhan gimana mas? Tergantung perangkat yang kita pakai. Nek perangkatnya mixernya gede-gede, UPS ya yang besar. UPS-nya di atas ini ada 800 VA, 1200 VA, 1600 VA sesuai kebutuhan. Kalau perangkatnya banyak, idealnya pakai 1200 VA. Nek perangkatnya seperti saya ini, idealnya ini pakai 650 VA ini cukup. Ini 650 VA. Jadi teman-teman, masalah besar dan enggak tergantung kebutuhan. Kalau durasinya sama, kurang lebih antara 5 sampai dengan 10 menit mereka menyala. Jadi kalau UPS ini terputus dari listrik, dia akan bertahan 5 sampai dengan 10 menit. Jadi kita masih punya waktu lama, matikan manajemen, matikan mixer, matikan yang lain-lain, masih punya waktu lama. Oke, sekarang langsung aja kita tes, praktekkan teman-teman. Oke, yang pertama instalasinya yuk cukup mudah. Ini ibaratnya aksesoris sound ya. Ini ibaratnya seperti itu. Yang pertama UPS. Nah, ini UPS. Ini kita sambungkan ke panel listrik. Nanti panel gensetnya ibaratnya kita pakai panel genset. Ketika nanti kita sambungkan, posisinya masih seperti ini. Oke ya. Ini pertama, ini posisi nyambung ya. Posisi nyambung. Kedua saya nyalakan UPS-nya. Ini posisi nyala. Nah, dia akan standby seperti ini. Ini kalau posisi dia masuk ke listrik PLN atau listrik genset. Kalau nanti dia terputus dengan listrik PLN atau listrik genset, lampunya pindah ke kanan. Jadi ya kalau ke sini posisi arus ke PLN, kalau PLN-nya mati nanti pindah ke posisi baterai. Jadi di UPS ini isinya baterai, power bank. Oke. Terus kedua langkahnya kita pakai sequencer ya. Ini sequencer. Sequencer ini aja dikira barang antik lagi nanti. Ini sequencer produknya Wisdom ya, PC820. Ini fungsinya untuk membagi listrik, relay, podo karo colokan. Cuman bedanya ini punya waktu. Jadi kalau pakai pakai sequencer, otomatis kita bisa menyalakan aksesoris secara bergantian. Sebenarnya seperti itu. Oke, ini kita masukkan ke sini.
Ini berarti anggap aja colokan, ojo dianggap barang yang istimewa lagi nanti. Ini masuk ke sini ya. Ini masuk ke sini, ini masuk ke colokan saya ini. Nah, ini masuk ke stop kontak ibaratnya seperti itu. Selalu kedua, stop kontaknya saya nyalakan. Nah, ini stop kontak anggap aja. Jadi kalau sequencer nanti menyala bergantian seperti ini. Nah ini ya, sequencer itu nyala bergantian seperti ini. Oke. Lalu contohnya yang pertama ini saya pasang mixer. Ini mixer saya posisikan di nomor 1. Ini mixer. Mixer ini tak pasang di sini ya. Lalu aksesoris saya langsung tak acak aja ya, pasang di sini. Pasang di sini. Ini ada kompresor. Terus ada apa lagi nih banyak. Ini tak pasang di sini. Terus tak pasang di sini. Nah, teman-teman lihat ya di depan. Nah ini semuanya sudah nyala. Ini yang atas ini saya ada crossover. Ini crossover produk JBX. Ini juga crossover JBX. Ini kompresor limiter. Ini juga kompresor limiter. Terus mixer ini di bawah Paslab Live 16. Jadi semua perangkat saya ini nyala lewat UPS. Nyala lewat UPS. Oke ya. Jadi perangkat saya ini nyala lewat UPS. Ini posisi UPS masuk ke listrik. UPS masuk posisi ke listrik. Sekarang coba saya cabut, ibaratnya ini genset mati atau listrik PLN mati. Sekarang saya cabut. 3 2 1, saya cabut. Oke, UPS pindah ke baterai. Perangkat saya tanpa standby sedikit pun langsung posisi nyala. Teman-teman lihat ya, perangkat saya ini tadi tanpa standby sedikit pun langsung posisi nyala, tanpa mati. Karena apa? UPS pindah ke baterai. Ini kalau bunyi seperti ini artinya dia tidak ada PLN atau genset yang masuk ke sini. Ini posisi terlepas. Posisi terlepas ya ini, teman-teman lihat. Ini jadi tanpa listrik PLN ya, hanya dari UPS langsung. Dari UPS langsung ke perangkat aksesoris. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang saya kembalikan lagi ke genset. Nyala. Oke, tanpa ada delay, teman-teman bisa lihat di sini. Oke ya. Ini posisi nyala ke PLN atau ke genset, teman-teman lihat ya. Ini posisi saya cabut. Ini lampu posisi nyala ya. Ini saya cabut ya. 3 2 1 saya cabut. Tidak ada delay, tidak ada mati sedikit pun di aksesoris saya. Gara-gara perangkat ini. Gara-gara perangkat UPS. Oke ya. Sekarang saya kembalikan lagi ke PLN. Masuk lagi ke PLN. Oke, nyala lagi ke PLN. Itu teman-teman. Jadi UPS ini ada relaynya yang fungsinya akan memindahkan listrik ke baterai kalau posisi PLN mati. Dan dia akan kembali lagi ke PLN dengan posisi dia PLN nyala. Jadi fungsinya itu tadi teman-teman ya, agar tidak terjadi letupan. Biar mixer kita juga nggak cepat rusak, mati secara mendadak seperti itu. Jadi alatnya salah satunya UPS. Dan juga suatu misal teman-teman pas live gensetnya rusak, voltasenya turun di bawah 190 contohnya, UPS nanti dia tidak akan mendeteksi ke listrik yang sumber, jadi otomatis langsung akan ngambil ke listrik baterai, otomatis akan lebih aman. Akan lebih aman ketika teman-teman pakai UPS. Intinya kalau terjadi voltase turun, terjadi genset mati, perangkat yang kita gunakan akan lebih aman. Kemungkinan besar jika terjadi fatal, voltase kacau, yang rusak adalah input daripada si UPS-nya. Jadi perangkat kita aman. Bayangkan kita pakai mixer Midas 32 left, harganya 75 juta. Pas live gensetnya rusak mati, wah 75 juta. Tapi kalau terjadi drop yang rusak UPS ini harganya cuma ini 699, 700 ribu aja, aman. Jadi kita nggak jadi kehilangan ataupun kerusakan yang fatal gara-gara si UPS. Jadi makanya UPS ini bisa dibilang penting, bisa dibilang tidak. Nah teman-teman PD dengan sumber listrik silahkan, nggak usah pakai UPS, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mungkin nggak pede, wah ini gensetku kayaknya nggak normal ini,
waktunya servis. Wah, ini gensetku kayak kemarin kok ada sendat-sendatnya itu ya. Nah, di motornya seperti itu. Akhirnya mengakibatkan listrik yang nggak normal ini. Jadi buat teman-teman yang soundman khususnya pasti sudah pernah mengalami ada kerusakan genset, listrik drop pas left, terus banyak kejadian teman-teman ya. Bahkan ada juga yang kemarin pernah datang ke sini, speakernya sampai mati 2 unit, 2 box, 2 unit komponen, transdusernya mati gara-gara gensetnya itu seperti mati hidup, jezek seperti itu. Jadi ada pelanggan sini juga yang sempat curhat gara-gara gensetnya jezek seperti itu. Jadi memang perlu diamankan teman-teman ya kalau saya. Jadi seperti itu. Jadi daripada kita kehilangan aksesoris, mengamankan aksesoris pakai UPS. Kalau power mas dipakai ini jelas tidak bisa karena ini cuman paling ya mentok ya itu tadi teman-teman. Nek mau pakai 10 10.000 VA kayaknya nggak mungkin teman-teman ya. Jadi kalau untuk power speaker nggak usah. Tapi yang paling penting aksesoris kita amankan dulu pakai perangkat UPS ini agar lebih safety seperti itu. Oke ya, sekian penjelasan dari saya buat teman-teman yang tanya, semoga ini bisa membantu. Buat teman-teman di channel YouTube saya yang tanya, Mas, apakah UPS ini diwajibkan atau tidak, dibutuhkan atau tidak di dalam sebuah sistem sound. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.